Halo otoritas, ketemu lagi dengan Kogun di video series lanjutan. Ini video yang kedua tentang pendempulan. Sebelumnya kan tentang pengetokan, pendempulan. Nah, nanti video berikutnya adalah tentang pengecatan. Oke, hari ini kita bahas tentang pendempulan. Hal apa saja yang menjadi tahapan untuk pendempulan. Terus apa sih hal-hal yang sulit apa dalam mendempul. Dan terakhir nanti ada tips cara mengecek mobil yang dempulnya tebel atau tipis. Nah, ini mungkin khusus untuk teman-teman yang mau beli mobil second ya. Jadi pantengin terus video ini, tonton sampai habis. Oke, sekarang kita sudah ada narasumber, namanya ini Pak Rusda. Pak Rusda ini udah lama ya. Nanti kita tanya ya latar belakangnya bagaimana di bidang body repair. Oke, selamat pagi Pak Rusda. Ya, pagi. Bang, sebelumnya nih mau tanya ya. Pak Rusda ini udah di body repair bagian dempul sudah berapa lama, Pak? Ya lumayan lama lah, sekitar 15 tahunan dah. 15 tahun. 15 tahun di dunia dempul, body repair, jadi kayaknya udah bisa dibilang pakar lah ya. Jadi udah mengetahui hal-hal yang mendetail tentang dempul. Nah, kita tanya-tanya sekarang tentang proses pendempulan. Bang, kalau mobil baru datang nih ya, baru datang, terus kan kita cek-cek dulu kan. Lalu setelah mungkin perlu diketok, kita ketok dulu. Nah, lanjutkan proses dempul. Tahapan untuk pendempulan dari awal sampai akhir, Bang, apa aja? Oh ya, oke lah. Mungkin kalau buat tahapan dempul kita lihat kondisi dulu. Intinya kita kalau emang perlu diketok-ketok dulu. Habis pengetokan ya pembersihan dulu biar dia nggak ada karat, nggak ada kotoran gitu ya. Jadi bagian yang akan dempul dibersihkan. Bagian yang mau didempul misalkan ini nih, kita bersihkan dulu. Takutnya ada kotoran, ada karat, itu kita harus bersihin dulu. Oke, lanjutnya setelah dibersihkan, baru kita pendempulan gitu. Sebelumnya dilapisin nggak dengan misalnya? Kalau misalkan ini dia ketemu pelat, kita otomatis pakai epoxy plat dulu, dilapis dulu. Oke, jadi setelah dilihat kondisinya, kalau ketemu plat langsung harus pakai epoxy plat. Epoxy plat. Oke, setelah epoxy plat. Setelah epoxy plat kita tunggu kering, baru kita naik ke pendempulan. Oke, pendempulan. Lanjutnya setelah dempul. Setelah dempul ya kalau udah rata kita halusin, kita gosok, udah beres penggosokan baru kita epoxy dempul. Oke, setelah epoxy dempul ratain lagi atau enggak? Iya, diratain lagi, dihalusin gitu. Dihalusin ya sampai kayak gini ya? Iya, dihalusin pakai amplas ya biasa, amplasnya bertahap gitu ya. Iya. Kalau buat kita ngamplas dempul dari 12, kita pakainya di sini 240, 36, 400 sampai 800 itu buat pengamplasan dempul. Nah, ternyata mengamplas dempul itu tidak pakai satu macam apa saja, ada tahapannya dari yang kasar sampai yang halus. Nah, Bang, misal pendempulan satu panel, kira-kira dari awal sampai ready untuk dicat berapa lama atau berapa hari? Ya, kita minimal kalau satu panel itu naik ke cat itu minimal dia bisa 2 hari. 2 hari untuk proses pendempulan saja. Nah, mungkin yang teman-teman ya, varietas ada yang minta misalnya ngecat 1 hari jadi. Nah, proses pendempulan sendiri aja kan butuh 2 hari. Pengetokan, pengecatan, poles belum. Jadi kalau di body repair minimal 4 hari. Kalau tempat lain mungkin ada yang 1 hari, ya patut dipertanyakan kualitasnya. Oke, Bang, kita agak pindah ke sini, Bang, biar ada contoh yang lain ya. Oke, Bang. Nah, ya, mobil kan macam-macam, Bang ya. Ada yang gede, SUV, sedan kayak gini, ada yang box juga, pickup. Kalau sini, Bang, dari pengalaman ya, kira-kira mobil apa atau panelan mobil apa yang susah dikerjakan? Atau bukan susah sih, agak butuh usaha lebih ya? Oh, kira-kira panelan seperti apa? Kalau buat pendempulan sih, ya kita nggak bilang jenisnya ya. Yang agak susah itu kayak kita bikin ngenat begini nih. Bikin nut? Iya. Di mobil apa aja, itu yang agak sulit itu di nut, bikin nut. Oke, ini contoh nutnya kayak gini nih ya? Ya, contohnya. Jadi kan kalau mobil tidak flat. Iya.
tidak semua rata gitu kan. Ini kan ada bagiannya nih. Nah. Ini kita sekunat. Nah ini kan kalau mobil yang ada harus dibentuk dulu kan. Iya. Sebelumnya ada kita bentuk dulu kayak gini. Nah ini butuh sedikit usaha dan ketelitian juga bang ya, biar sama ya natnya. Oke. Terus bang, kalau kita cat full body bang, kalau tadi kan satu panel bisa 2 hari ya. Kalau full body dari awal misalnya setelah pengetokan, butuh waktu berapa lama bang? Itu kita minimal ya kalau menurut aturan yang akurat ya. Menurut cara yang benar? Iya, cara yang benar minimal 3 minggu ya. Itu tergantung kondisi juga. 3 minggu untuk penempulan aja? Satu unit untuk penempulan plus ngecat ya. Plus ngecat, ya. Oke. Kalau penempulan sendiri? Ya kita 2 minggu? 2 minggu lah. 2 minggu untuk pengerjaan berapa orang? Untuk kalau satu body itu 2 orang. 2 orang untuk penempulan saja, full body, itu butuh waktu 2 minggu. Nah kalau kita mau percepat ya, kita tenaga kerjanya ditambah, jadi waktu pengerjaannya lebih singkat. Oke, nah untuk sekedar info aja, untuk di pengecatan full body di Tower Body Repair itu estimasi kita 3 minggu. Jadi kalau minta seminggu selesai, nah kita juga agak khawatir tidak selesai juga ya kalau seminggu. Jadi biasanya kita minta paling cepat 2 minggu, dengan catatan kita pengerjaannya ini tenaga kerjanya kita tambah. Jadi biasanya 2 orang, kita bikin 4 orang penempulan. Oke, bang, kira-kira nih ya selama 15 tahun kerja di body repair, ada pengalaman apa bang yang susah, yang unik lah? Ya kita ya lumayan lah, suka duka kita udah ngalamin gitu ya. Nah, sukanya apa bang? Sukanya sukanya kalau pas ketemu panelannya yang nggak terlalu rumit gitu. Nggak terlalu rumit ya? Iya, dukanya itu pas ketemu panelan yang agak susah juga gitu. Kadang-kadang unitan itu bekas kerjaan di luar gitu kan, kita kan nggak tahu. Itu yang kadang-kadang ada masalah. Masalahnya dari posisi dempulnya udah tebel, terus dalamnya udah karat, itu masalahnya. Oh iya, kadang-kadang ada mobil juga yang pengerjaannya asalan ya, asal ya. Iya. Dalamnya karat tidak dibersihkan dulu, langsung timpa dempul. Nah, kalau di Tower Body Repair, kita beresin dulu ya, kita bersihin dulu karatnya. Selesai karat, baru kita proses penempulan. Seperti tadi kalau misalnya ketemu panelan, ketemu plat, langsung kita pakai epoxy panel, epoxy plat ya. Epoxy plat. Gitu. Jadi kita mengerjakan menurut aturan dan cara yang benar. Terus kita kalau ketemu masalah yang kayak begitu, kalau di sini kan kita buang dulu gitu Pak. Jadi yang dempulnya agak tebal kita habisin dulu, kita crop gitu lah. Bahasa kita itu crop gitu. Kita habisin dulu dempulnya yang lama, baru kita pakai dempul yang baru. Oke. Nah, ini Bang, mungkin juga teman-teman ya Toretto saling nanya. Kadang kita cat full body nih, ada yang di epoxy, ada yang enggak. Nah, kenapa nih Bang? Bedanya apa? Kayak gini contohnya nih. Ya kita kasih masukan kayak begini ya. Masalahnya kita ini posisi panelan ini kan masih aman gitu kan. Masih aman lah. Jadi yang kita pok itu yang bagian yang kena dempul aja. Gitu. Kita juga ngelihat kondisi. Kalau emang ininya agak rawan, udah mulai bermasalah, otomatis kita poksi full gitu Pak. Jadi berhubung ini masih aman, kita poksi bagian dempulnya aja gitu. Oh gitu, oke. Ini sekedar informasi, ini yang lecet kemarin di bagian bawah. Iya. Nah bagian bawah ini kan diratakannya dengan dempul. Penempulan harus di epoxy. Sedangkan bagian atasnya ini tidak ada lecet ya. Jadi masih aman. Jadi kita epoksinya yang bagian bawah aja. Oke. Nah Bang, terakhir ya. Mungkin teman-teman Toretto ada niat untuk beli mobil second Bang. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, kita masih awam mengenai mobil, cara milih mobil. Nah, kira-kira tips yang gampang ya Bang, cara yang gampangnya untuk mengecek ini mobil dempulannya tebel atau enggak Bang? Oh iya. Caranya gimana? Cara yang paling gampang Bang? Jadi kita kasih tips sedikit ya, kalau kita mau ngecek mobil, mungkin orang yang udah paham ya, mungkin dari segi penglihatan juga udah ketahuan ya. Cuman kalau yang belum paham, nggak ngerti ya, tapi kita kasih cara yang paling mudah, paling gampang, kita pakai tangan aja lah. Oke. Gini nih. Beda. Nah, kalau ini suaranya gini. Ini simbolannya apa ini? Ini posisinya masih aman. Maksudnya walaupun ada dempul ini masih tipis gitu. Dempulnya tipis. Iya. Nah, beda
Beda kalau dempul yang tebal itu bunyinya udah lain. Bunyinya kayak gimana Bang kalau yang tebal? Ada contoh? Nih saya kasih tahu nih, mungkin ini yang udah agak tebal nih dempulnya nih. Dari segi bunyinya juga udah beda. Bunyinya mendem, agak mendem gitu ya? Iya, ada mendem nih. Berarti ini dempul udah tebal, gitu aja. Oke, Varietas, demikian interview atau wawancara kita dengan Bang Rusda nih, bagian dempul. Jadi tadi ada cerita tahapan proses pendempulan, terus hal-hal yang sulit apa sih? Panelan sulit yang susah dikerjakan ya, yang butuh usaha lebih untuk mendempul. Dan terakhir tadi ada tips untuk mengecek mobil yang panelannya ini dempulnya tebal atau tipis. Nah, demikian akhir dari video series ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video series berikutnya. See you.